AC atau asuransi AC di sini melihat peluang ini harus cepat dilakukan pengawasan dalam berupa mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko ini adalah memang salah satunya kita melakukan namanya cyber security. Ya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan di internal. Data nasabah hilang atau lalu nasabah dirugikan, maka nasabah menuntut. Atau peserta asuransi menuntut gitu ya. Nah, tuntutan biaya itu yang diganti. Jadi biaya tuntutannya, biaya litigasinya termasuk di dalamnya mediasi. Ya, atau biaya mediator atau bahkan proses sampai ke non litigasi ya. Bahkan pengadilan. Memang risiko cyber ini rentan dalam kegiatan sehari-hari karena kita udah menggunakan telepon ya atau handphone, smartphone gitu ya. Dan tentunya banyak peretasan atau yang kita kenal namanya hacking gitu ya, namanya peretasan, phishing melalui email ya, ataupun melalui website palsu. Biasanya kita disuruh untuk memasukkan username dan password, itu namanya phishing gitu. Jadi, phishing. Nah, password kita digandakan, gitu ya. Apalagi bahaya kalau di mobile banking, kira-kira seperti itu. Dan yang paling penting, Mas Hendy, apa tuh, Mas? kita masih membutuhkan reas dalam produk ini. Oh iya pasti, Ya, pasti. artinya yang ketiga reasuransi. Reasuransi, Jadi, hampir 80% produk ini didukung oleh reasuransi. Jadi AC sendiri mungkin yang dimiliki AC tentunya dukungan reasuransi besar ini menjadi kepercayaan kita untuk membangun trust atau building trust gitu ya kepada customer. Betul. Selamat datang di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Senang sekali kita berjumpa dengan Sobat Riu. Dan di Rein Podcast kali ini ada yang spesial karena kita berkolaborasi dengan PT Asuransi AC Indonesia, salah satu anak perusahaan dari Indonesia Re. Nah, di sini kita akan mengupas mengenai proteksi asuransi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Sobat Riu, sekarang kayaknya hidup itu kita tidak lepas dari yang namanya dunia digital. Nah, dari pesan makanan, bayar belanjaan, hingga mengerjakan pekerjaan kantor pun kita menggunakan platform digital. Nah, di sini ada enaknya sih, namun muncul satu pertanyaan, data kita aman gak sih? Nah, yang kadang luput dari perhatian kita karena saking mudahnya menggunakan teknologi, tapi ternyata ada risiko juga di dalamnya yang harus menjadi perhatian. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kita langsung sambut saja Bapak Wahyudi Rahman. Selamat siang, Selamat Pak siang, Wahyudi. Mas Hendy. Selamat siang. Pak Wahyudin, boleh coba perkenalkan diri dulu ke teman-teman Sobat Riu semuanya. Iya. Sebelumnya terima kasih Mas Hendy telah diundang di Rein Podcast pada hari ini gitu ya. Sobat Riu, perkenalkan saya Wahyudin Rahman dari PT Asuransi AC Indonesia, anak usaha dari Indonesia Re, dan saat ini sebagai Kepala Divisi Asuransi Umum. Wah, luar biasa, keren banget Mas. Nah, ya saya manggilnya Mas apa Bapak nih, karena masih kelihatan muda banget teman-teman ya. Iya, walau umur tua panggil Mas aja. Oh, Mas aja, siap. Mas Wahyudin berarti ya. Iya. Oke guys, jadi kita panggilnya Mas Wahyudin aja, asik. Baik, makasih Mas Wahyudin ya atas kesempatannya juga akhirnya Indonesia Re dan AC bisa berkolaborasi ya di Rein Podcast ini. Dan kita akan ngobrol santai aja sih Mas mengenai hal yang mungkin kedengarannya sedikit teknis, tapi sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yakni mengenai asuransi cyber. Nah, tapi sebelum kita ngomong serius nih, saya penasaran nih Mas Wahyudin sendiri kalau sehari-hari banyak menggunakan platform apa Mas di di digital? Iya, untuk platform paling aplikasi WA ya, karena komunikasi gitu ya, dan juga mobile banking dan terakhir mungkin ya online shop gitu online ya. shop masih pakai juga Mas ya. Shop kita juga gunakan gitu.
Nah, banyak lagi sih yang digunakan Banyak sekarang, ya? banyak aplikasi gitu ya. Berarti intinya memang tiap orang itu banyak menggunakan aplikasi dari digital itu sendiri Mas ya? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau aplikasi tersebut tiba-tiba diretas? Saldonya bisa berkurang atau data kita bocor. Serem nggak sih Mas kayak gitu? Itu serem banget gitu loh. Apalagi Iya kan? data pribadi kita gitu ya. Betul. Wah, bahaya banget gitu. Nah, Malu kita nanti Nah, keluarnya juga. Pak Wahyudin kan sebagai ahli lah ya di bidang cyber ini. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, resiko cyber itu apa sih Pak? Biar pendengar teman-teman kita semua tahu apa itu resiko cyber. Iya, sebenarnya nggak ahli-ahli amat nih Sobat Riu gitu ya dan teman-teman. Jadi memang eh, kami telah menciptakan atau mengadakan lah ya risiko cyber ini dalam bentuk program asuransi gitu ya. Sudah kurang lebih 2 tahun terakhir. Oke. Memang risiko cyber ini rentan dalam kegiatan sehari-hari karena kita udah menggunakan telepon ya atau handphone smartphone gitu ya. Dan tentunya banyak pertasan atau yang kita kenal namanya hacking gitu ya, namanya pertasan, phishing melalui email ya, ataupun melalui website palsu. Biasanya kita disuruh untuk memasukkan username dan password, itu namanya phishing gitu. Jadi, phishing. nah password kita digandakan, gitu ya. Apalagi bahaya kalau di mobile banking, kira-kira seperti itu. Selain itu juga banyak lagi Mas, tentunya seperti malware. Malware ini bagian dari virus lah ya, yang memang bisa merusak ya suatu sistem, baik di handphone sendiri maupun di laptop gitu ya, dan juga alat komunikasi lainnya. Nah, itu yang memang erat dengan risiko cyber. Tapi dari cyber sendiri, cyber itu berasal dari kata cybernetic ya, kata serapan dari bahasa Inggris yang memang erat kaitannya dengan digital. Gitu. Jadi saya summarize tadi banyak juga ya potensi-potensi serangannya ya seperti malware, phishing, hacking dan lain-lain gitu Pak. Nah, biar teman-teman semua di sini makin kebayang nih Mas Wahyudin, dampak apa sih Mas yang biasanya dialami orang dari serangan-serangan cyber tersebut? Ya, tentunya sangat banyak ya. Partinya yang paling sering itu adalah kehilangan uang ya. Baik itu mungkin dari segi di bank ya. Contohnya kasus BSI kemarin tuh ya, ataupun kasus-kasus kehilangan secara uang digital lainnya seperti fintech. Kemudian ada namanya kehilangan data walaupun tidak selalu dengan uang gitu ya, tapi data-data penting seperti data pribadi. Kemudian juga ada risiko tuntutan. Ya, tuntutan kalau kita selaku institusi punya pengelola data. Seperti kita nih asuransi kan punya ngelola data peserta ya atau tertanggung gitu, ataupun bank punya data nasabah. Adanya tuntutan dari nasabah karena datanya hilang atau datanya digunakan hal-hal yang negatif atau masuk ke black market gitu ya. Selain itu juga reputasi. Kayak kasus yang berkembang saat-saat ini seperti BSI atau Pusat Data Nasional, itu kan reputasi sangat tinggi ya. Apalagi terlihat di mancanegara di luar Indonesia gitu ya, terhadap keamanan data di Indonesia ini kok rentan sekali gitu. Kebayang. Betul. Jadi memang reputasi penting. Nah, terakhir mungkin sih terkait dengan risiko dituntutnya atau kita mendapatkan denda atau penalti dari regulasi. Mas Hendy tahu kan ada regulasi terbaru UU nomor 27 tahun 2022 yang baru berlaku di Oktober 2024 tentang pelindungan data pribadi. Iya, pernah dengar tuh Mas. Nah, itu sudah diatur jelas. Gitu. Jadi intinya nggak cuman kerugian material saja Mas ya, ternyata di situ juga ada kerugian reputasi, kerugian tuntutan, terus psikologis juga pasti akan terdampak ya ketika kita keserang terkait cyber di situ ya. Nah, berarti teman-teman biar kalau ada pepatah biar kita jaga dompet biar nggak kecompetan, kita juga bisa jaga data biar nggak kecolongan seperti itu Mas Wahyudin ya. Nah untuk AC sendiri nih Mas Wahyudin, AC kan juga dikenal sebagai memiliki produk-produk yang melindungi bisnis dari berbagai resiko ya. Nah sekarang ini kan kita juga sudah masuk ke dunia digital, ada resiko cyber yang makin marak seperti itu ya. Nah bagaimana cara AC sendiri menjawab tantangan ini Mas? Ya, ini sebenarnya bisa jadi
peluang, bukan hanya tantangan. Oke, gitu yes, ya. yes. Seiring dengan perkembangan teknologi, baik di Indonesia ya teman-teman ya, dan juga secara global, tentunya diiringi juga dengan adanya risiko. Oke. Nah, AC atau asuransi AC di sini melihat peluang ini harus cepat dilakukan pengawasan dalam berupa mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko ini adalah memang salah satunya kita melakukan namanya cyber security. Oke. Ya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan di internal. Kira-kira gitu. Kalau kita punya manajemen risiko, oke, manajemen risiko dalam menangani suatu kebocoran, pelanggaran data, serangan, maka kita coba backup data. Oke. Ya. Terus autentifikasi dua faktor ya. Kalau di WA tuh Mas, kalau kita udah melakukan mitigasi itu, maka sering diminta biasanya Betul, tuh setiap betul. tertentu. Itu lagi ada yang berusaha menjebol posisi seperti itu tuh biasanya. Maka sering diminta. Tapi kalau enggak, itu enggak ada yang berusaha untuk menghack lah, kira-kira seperti itu. Makanya kan sekarang banyak ditemui akun-akun palsu di WA Betul. gitu ya. Nah, terus kemudian juga jangan sembarang juga menggunakan wifi di luar, wifi publik yang nggak ada password, gitu ya. Jadi itu memang contoh sederhana aja sih. Kalau di kantor mungkin dari flash disk gitu ya. Laptop juga harus ada virus atau antivirus maksudnya seperti itu. Yang harus dilakukan sih kalau dari segi sederhananya. Cuman AC melihat yang lebih jauh dari ini, Mas. Jadi selain mitigasi ini, kita juga menangkap berupa program perlindungan asuransi risiko cyber. Gitu ya, untuk menjawab tantangan ini tadi. Nah, jadi semakin luas tantangan, kita coba penuhi mitigasi risiko. Karena kita perusahaan asuransi, tapi ada batasan-batasan juga, apa yang dilindungi, apa yang dikecualikan gitu ya. Karena di Indonesia sangat awam sekali mengenai asuransi cyber, dan juga panel asuransi aslinya perusahaan asuransi yang bermain untuk asuransi cyber juga belum banyak. Oke, siap Mas Yuri. Berarti AC sendiri itu tidak hanya berbicara tentang bisnis saja ya Mas ya, tentang polis aja, tapi juga bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk safe dalam cyber security itu ya Mas ya. Iya betul, tentunya memang kita nggak hanya jualan ya pastinya ya. Awalnya sekarang kita udah tekankan nih shifting marketing gitu ya, menurut Philip Kotler dan Karnain kan juga menyatakan bahwa jangan jualan aja tapi juga bangun dulu awareness-nya. Setuju. Itu yang paling penting. Memang kita telah melakukan beberapa sosialisasi sih ya, baik di luring ataupun daring seperti itu. Berarti kalau seperti itu, apa saja tuh Mas kira-kira langkah yang bisa dilakukan buat menghadapi resiko cyber itu sendiri Mas? Iya, tentunya selain yang tadi saya katakan ya, artinya ada cyber security, terus upaya mitigasi gitu ya sebagai manajemen risiko di internal ya. Transfer risiko dalam bentuk lainnya juga menjadi penting sih selainnya. Ya, jadi seperti transfer risiko ke asuransi, ya ke perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi juga melakukan pertanggungan ulang ke reasuransi. Apalagi risiko cyber ini masih tergolong baru gitu ya, sehingga dibutuhkan kapasitas yang besar di dalam negeri tentunya ya, dan juga dorongan mungkin dari luar negeri juga nanti. Seperti itu sih, Mas Hendy. Berarti kita boleh balik ke yang pertama tadi ya. Boleh kan dong. Asuransi AC sendiri menyediakan cover ya Mas ya, pertanggungan mengenai asuransi cyber ini. Nah, boleh tahu nggak Mas, kalau di asuransi AC sendiri manfaat apa saja sih Mas yang bisa didapat dalam asuransi risiko cyber yang ditawarkan itu? Baik, terima kasih Mas Hendy. Nih, jadi saya perlu garis bawahi dulu Sobat Riu bahwasanya tentunya dalam menyediakan program-program asuransi ini ada latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 27 tadi ya tahun 2022. Kemudian OJK juga menggarisbawahi adanya program mitigasi risiko berupa cyber security menggunakan asuransi dan reasuransi. Itu dari program OJK Fintech-nya, teknologi gitu ya. Nah, atas latar belakang itu dan juga beberapa kejadian-kejadian yang tadi kayak BSI, Pusat Data Nasional, bahkan yang terakhir Mas Hendy. Apa tuh? Tahu nggak? Apa ya? Dari perusahaan asuransi.
kita lihat coba Allianz Life. Oh iya Iya kan kemarin bocor kan data-data, betul, apalagi betul. jiwa itu sangat Bahaya banyak sih nih itu. teman-teman nih yang melakukan pengolahan data untuk pesertaan asuransi jiwa. Oke. Gitu. Nah, balik lagi tadi ya bahwa ASI menjawab itu dengan Oke. program pelindungan asuransi cyber. Jadi pelindungan ini terhadap ancaman pelanggaran data dan serangan dari hacker gitu ya. Iya. Bisa jadi ya. Memang hacker ini kan sudah Iya, betul. banyak dan anem biasanya. Iya. Nah, setidaknya ada 5 program yang dilindungi oleh asuransi ASI. Yang pertama itu breach of response. Jadi biaya pelanggaran data. Oke. Baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal. Kita lihat salah satu fintech ada ex-karyawannya membobol. Yes. Ya. Kemudian juga ada namanya cyber extortion clause. Oke. Artinya jaminan ini adalah pemerasan. Pemerasan. Ya, biasanya ini adalah virus ransomware. Oke. Gitu ya, pemerasan. Nah, atau tebusan lah. Biasanya kan hacker tuh nebus ya. Iya. Atau dia menyandra satu data gitu ya, maka mereka menebus. Kemudian juga ada kita melindungi dari biaya pemulihan. Oke. Gitu ya, pemulihan data. Nah, yang kita ganti itu sebenarnya adalah biaya-biaya untuk mengembalikan data. Kalau datanya sendiri Datanya di luar? enggak, karena data ini kalau dalam prinsip asuransi kan enggak terukur ya. Betul. Nggak bisa didapat Iya, dinilai iya, gitu ya. iya. Tapi kita ganti hanya biaya itu supaya pulih lagi, balik lagi Iya. gitu ya. Karena udah nggak ada backup mungkin. Lalu kita datangkan IT konsultan. Oke. Ya, kedua mungkin biaya alatnya. Karena kita pakai alat untuk mendatangkan memulihkan itu. Itu. Oke. Nah, ini jaminan utama. Masih ada jaminan lainnya. Masih ada jaminan lainnya. Banyak juga ya teman-teman ya jaminannya. Karena kan ada risiko tadi nih tuntutan. Nah, Iya. di asuransi AC juga mengcover risiko media and data liability. Oke, Ini media kaitan dengan liability. PDP tadi ya, Oh iya, perlindungan iya, data iya, pribadi. iya. Bahwasanya jika bank atau asuransi punya tertanggung, bank punya nasabah, ya bank mengelola data gitu ya, selaku DPO dia, protection officer ya, dia cedera atau dalam artian pelanggaran data atau serangan, data nasabah hilang atau lalu nasabah dirugikan, maka nasabah menuntut. Atau peserta asuransi menuntut gitu ya. Nah, tuntutan biaya itu yang diganti. Jadi biaya tuntutannya, biaya litigasinya termasuk di dalamnya mediasi. Ya, atau biaya mediator atau bahkan proses sampai ke non litigasi ya. Bahkan pengadilan. Gitu, Itu sampai ditanggung ikrar. ya? Ditanggung semua. Sepanjang limitnya masih ada. Iya. Limit of liability dari polis pertanggungan 1 tahun. Betul. Gitu. Masih ada lagi, Mas. Masih ada lagi. Ya. Apalagi Jadi, tuh? Saya catat nih Mas ya, boleh ya? Ini paling penting juga gitu ya, penggunaan biaya kartu. Biaya Kartu apa tuh kredit. maksudnya tuh? Kalau misalkan kita mungkin keluar negeri gitu ya, kadang-kadang kan kita ada chip itu gitu ya, meninggal berkas, ditangkap hacker sana gitu ya, ataupun alat pembayarannya adalah alat pembayaran bodong gitu ya. Ternyata di saldo digunakan lain itu dapat di cover juga sepanjang ada pembuktian nanti ya, kalau dan diserang sebagainya. Gitu. Nah, selain itu juga ada terkait dengan penalti atau denda regulasi. Itu gimana tuh Mas? Jadi gini, nah ini ada terakhir yang dilindungi di asuransi ACH gitu ya. Jadi terkait dengan denda atau penalti dari regulasi. Nah, regulasi ini PDP tadi ya, nomor 27 tahun 2022. Berlaku 2024, namun PDP atau lembaganya belum ada memang, lagi dibentuk PP-nya. Nah, tapi di UU itu mencantumkan bahwasanya apabila suatu perusahaan atau instansi gitu ya melakukan pelanggaran ya, sehingga menyebabkan data itu hilang dan lain sebagainya, maka dia akan dikenakan denda 2% dari pendapatan tahunannya. Contohnya instansi A punya pendapatan 1 triliun. Nah, 2% dari 1 triliun. 200 berapa tuh? Miliar. Ya, 200 miliar. 200 miliar ya. Atau 20 miliar lah, 20 miliar. 20 miliar. Nah, 20 miliar itu kan suatu nilai yang cukup besar ya. Betul. Maka asuransi yang bisa menggantikannya sepanjang limitnya masih ada.
Iya, yes, yes, yes. Gitu. Oke, berarti kalau saya summarize tadi Mas ya, ternyata banyak banget Mas ya, apa manfaatnya? Saya ini kayak tulis breach of response, cyber extortion, pemerasan, ransomware dan lain-lain seperti itu kan manfaatnya. Eh, Kemudian kalau saya nih sebagai perusahaan biasa ya, itu pasti akan sangat tertarik untuk membeli apa namanya pertanggungan ini karena kalau melihat resikonya kan banyak. Kemudian bahaya-bahaya yang mungkin kita dapatkan dari cyber attack itu besar. Sementara dari ACI sendiri dapat memberikan proteksi yang cukup untuk mengcover risiko-risiko itu kan Mas. Nah, kalau misal perusahaan ingin membeli polis asuransi cyber tersebut, ribet nggak sih Mas di sini? Ya, untuk kita membeli atau kemudahan akses ya Iya. sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih. Ya kita kalau secara manual kita bisa isi SPPA Oke. karena di situ diminta sih terkait dengan identiti perusahaan gitu ya. Lalu ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang memang terkait dengan TI dan cyber security. Kemudian ada terkait dengan laporan keuangan, Iya. lalu company profile. Sebenarnya nggak ribet bagi ribet suatu ya. institusi ya. Iya, iya. Bahkan kita pun juga kita menyediakan plafon secara digital nantinya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah mudah ya, nggak kayak dulu sekarang. Akses untuk melakukan kepesertaan asuransi itu semakin mudah gitu. Betul. Oke. Begitupun juga nanti klaimnya. Oh iya iya. Oh iya, klaimnya itu kan juga salah Iya. satu service juga ya. Betul, bukan akseptasinya mudah, klaimnya dipersulit. Kita nggak mau seperti setuju, itu. setuju. Jangan gitu. sampai seperti itu ya Mas. Iya. Aksepnya gampang, langsung aksept tapi klaimnya agak sulit gitu. Nah, berarti memang asuransi AC sendiri kalau saya lihat saya dengarkan dari penjelasan Mas Wahyudin tadi memang apa namanya selain memiliki manfaat yang banyak juga kemudahan seperti itu ya. Jadi tidak hanya kemudahan dalam mengakses untuk pendaftaran pertanggungan tapi juga kemudahan dalam data-data yang diminta pun juga nggak ribet ya yang harus ini itu mostly ya data-data yang memang harusnya setiap perusahaan juga ada di situ Mas ya. Pasti ada. Oke, kemudian nih Mas ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini. Oh enggak. Dari teman-teman ya. Enggak. Teman-temannya masih dengar di Minjem sini. dong. Ya. Jadi kan kalau kita lihat sekarang ini apa namanya serangan cyber kan cukup masif ya Mas ya. Tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di global pun kan banyak. Bahkan tuh kemarin saya ada ke Singapura ini cerita-cerita sedikit nggak apa-apa ya. Kemarin kan saya ke Singapura ketemu bule Rusia. Dia ngobrol bahwa kalau ternyata tiket pesawatnya itu dihack. Jadi dia nggak bisa pulang ke Rusia gitu kan. Jadi sebenarnya serangan-serangan cyber itu sekarang ya memang udah masif di global seperti itu. Betul, Mas. Dimanapun ada. Nah kalau dari asuransi AC sendiri Mas, apakah ada nggak sih Mas manajemen risiko untuk apa namanya menanggung resiko yang sifatnya begitu luas dan dinamis kan karena kan serangan ini kan bisa aja terjadi di Indonesia di nasabah ASEI tapi yang nyerang orang Rusia orang mana gitu kan bisa. Nah itu ada nggak Mas mitigasi seperti Ya, itu? tentunya kita udah menyiapkan strategi itu ya karena memang global ini tidak hanya terkonsentrasi di suatu negara, tapi bisa saling terkoneksi antar negara bahkan di global gitu ya. Ini menarik juga ceritanya bahwa sampai segitunya ya bisa mendelay suatu pesawat gitu kan. Karena ini menyangkut kehidupan orang banyak pasti nantinya gitu ya. Ya oke, baik dari segi sendiri kalau untuk ACI kita coba melakukan beberapa risk assessment yang berlapis tentunya. Seperti benar gak nih identity suatu nasabah kita tertanggung gitu ya, profil nasabahnya, demografinya seperti apa. Dalam hal ini company profile bagus gak, ada websitenya atau tidak gitu. Kemudian juga kita melakukan suatu namanya risk diversification yang mewajibkan kita tidak hanya dalam satu kantong lah bahasanya gitu, atau konsentrasi risiko gitu. Nah makanya kita nggak bisa menahan retensi secara luas. Karena Spreading kita of risk juga ya Mas ya. Kenapa Mas? Spreading of risk. Spreading of risk, betul bahasanya seperti itu. SOR. Kita nggak bisa menahan retensi karena kita udah dibatasi oleh modal. Peraturan modal ada di POJK-nya juga. Dalam produk ini kita pun juga retensi tidak sampai dengan 2 miliar. Gitu ya. Jadi kita nahan. Oleh karena itu kita berbagi resiko juga ya. Bahkan kita bisa sampai ke asuransi. Itu modelnya. Dan yang paling penting Mas Hendy, apa tuh, Mas? kita masih membutuhkan reas dalam produk ini. Oh iya pasti Ya, pasti. Artinya yang ketiga reasuransi. Reasuransi Jadi, ya.
hampir 80% produk ini didukung oleh reasuransi. Iya. Ya, reasuransi dalam hal ini di dalam negeri, Oke. ya ada Indonesia Re tentunya dan juga di luar negeri. Betul. Ya memang tadi kembali lagi gitu ya kepada suatu risk cyber ini, Betul. serta kapasiti yang dimiliki itu belum mumpun di Indonesia. Oleh karena gitu memang kita juga punya global ya, punya reas besar juga, kita bisa jadi benchmark juga sebenarnya. Betul. Iya. Gitu. Memang kemarin tuh kita juga di reasuransi kan juga banyak sering berdiskusi tentang asuransi cyber ini kan. Betul. Dan memang kami melihat bahwa memang potensi bisnis di asuransi cyber ini tinggi. Iya. Kemudian juga kita melihat kebutuhan masyarakat kan yang ya tentang menurut saya sangat penting sih. Ini sudah menjadi suatu cover resiko yang nggak cuman sunnah ya hukumnya, tapi bisa jadi menjadi suatu hal yang utama karena melihat tadi serangan-serangannya kan sepertinya sudah sangat masif dan berbahaya ya untuk tertanggung. Nah, kemudian dari ACI sendiri, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan nasabah nih, terutama terkait perusahaan-perusahaan yang masih ragu untuk membeli asuransi resiko cyber ini? Betul. Jadi memang nasabah itu ada keraguan pasti, gitu ya. Karena mereka tidak hanya membutuhkan suatu proteksi tapi value. Oke. Baik dari value itu atas proteksinya, atas value identity perusahaannya. Mas Hendy tahulah beberapa tahun terakhir industri perasuransi lagi kurang bagus. Betul. Sentimennya gitu ya terhadap customer atau nasabah gitu. Nah dari segi ACI sendiri mungkin yang dimiliki ACI tentunya dukungan reasuransi besar ini menjadi kepercayaan kita untuk membangun trust atau building trust gitu ya kepada customer. Betul. Gitu ya. Dan tentunya kita juga menyampaikan bahwa identiti kita ini adalah identiti milik identitas negara lah gitu ya yang mendukung atau menindaklanjuti program-program negara terkait dengan digitalisasi. Undang-undang tadi itu juga ya. Undang-undang PUDP atau kepatuhan terhadap undang-undang. Iya. Ya. Nah, dengan customer ada suatu namanya proteksi gitu ya. Tentunya mereka juga ujungnya bisa berjualan dengan baik, berbisnis dengan baik. Iya, betul. Nah, kita terlalu menekankan itu memang selain memang tadi kita sampaikan bahwa awareness itu kita dulu nih percaya dengan perusahaan kita bangun building trust terkait dengan juga adanya dukungan reas ini tentunya. Iya. Betul. Memang untuk untuk suatu lini bisnis kan lini bisnis ya. Untuk maju memang membutuhkan dukungan dari semua pihak ya. Dari reasuransi, dari asuransi sendiri, bahkan dari pemerintah, kemudian juga dari kesadaran dari masing-masing nasabah untuk sadar terhadap risiko-risiko cyber tersebut seperti itu ya Mas. Nah teman-teman dari ngobrol-ngobrol tadi dengan Mas Wahyudin itu membuka mata kita ternyata Mas Wahyudin. Ternyata asuransi cyber itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang teknis. Tapi ternyata dampaknya itu luas ya. Dari yang sudah disebutkan Pak Wahyudin tadi ada ransomware, ada kemudian pemerasan segala macam, cyber security dan ada tuntutan pula kan seperti itu. Jadi ternyata memang dampaknya sangat luas banget gitu ya. Betul Pak. Ya. Nah Mas Wahyudin sebelum kita tutup acara ini ada nggak closing statement untuk teman-teman Rio semua yang lagi dengerin ini? Ya baik, terima kasih Mas Hendy gitu ya. Jadi risiko cyber ini dia ada seiring dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi. Banyak perusahaan sedang bertransformasi digital gitu ya, tentunya harus diimbangi dengan mitigasi risiko yang baik. Nah, asuransi ACI hadir dalam memberikan proteksi gitu ya untuk pelindungan risiko cyber. Nah, bagi Bapak Ibu semua jika dalam manajemen risikonya gitu ya melakukan cyber security atau sedia payung sebelum hujan gitu ya, tentunya kita juga menyiapkan hal-hal terkait dengan transfer risiko lainnya. Salah satunya dengan asuransi. Dan tak lupa yang paling penting kita juga didukung oleh reasuransi. Yang ini yang membuat kita semakin percaya diri. Terima kasih. Luar Sekian biasa. Pak Hendy mungkin.
Keren Mas Wahyudin. Terima kasih banyak Mas Wahyudin ya Ya, atas sama-sama, Mas sharingnya. Andi. Karena ini juga saya di Reas juga kan juga pengen mendalami nih namanya asuransi silver dari diskusi kita dengan Mas Wahyudin bahwa memang itu akan bisa jadi prioritas Reas juga sih untuk menggarap bisnis itu seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast ini. Daging semua isinya, jarang-jarang kan yang tahu ada resiko cyber kan. Dan di sini kita sudah dijelasin semua oleh Mas Wahyudin. Semoga kita jadi lebih aware dan tidak menganggap enteng soal keamanan digital. Betul. Oke Sobat Rio, sampai ketemu di podcast lainnya. Saya Hendy Mikael Sidik selaku host undur diri. Jangan lupa follow, like, subscribe semua media sosial Indonesia Re. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Dah.